wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan sholat secara berjamaah, kemudian sampai 5:30 kurang lebih karena ada acara. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, pada kajian hari ini kita akan melanjutkan kajian yang tertunda ya beberapa waktu yang lalu karena banyak membahas masalah Ramadan. Kita lanjutkan dengan kajian fikih muamalah. Ada beberapa judul lagi atau materi yang belum tersampaikan. Terakhir kalau tidak salah kajian tentang fikih muamalah kita membahas tentang pembagian jual beli atau jenis-jenisnya ya. Yaitu yang pertama ini kita merecall kembali ingatan kita ya. Yang pertama bai'ul muqayyabah namanya ya. Jual beli di mana pertukaran antara materi, barang, komoditi ya, atau ain dalam bahasa Arabnya dengan ain yang lain. Komoditi, barang yang lain. Atau real asset gitu kira-kira. Seperti misalkan jual beli pertukaran antara beras ketan dengan pesawat terbang. Pernah dengar ya? Kita punya pesawat dulu CN250 kalau tidak salah. Ditukar dengan beras ketan ya. Ini boleh. Dalam fikih muamalah boleh. Atau misalkan pakaian dengan makanan pokok. Itu boleh juga. Itu namanya muqayyabah. Apa? Bai'ul muqayyabah. Jadi pertukaran atau jual beli antara ain atau real asset, komoditi atau barang dengan real asset komoditas yang lain. Itu antara pakaian ditukar, dibarter dengan makanan pokok. Atau tadi contohnya pesawat ditukar dengan beras ketan gitu. Ini contoh. Itu muqayyabah. Kemudian yang kedua adalah bai'ul mutlak namanya. Itu mutlak itu adalah pertukaran jual beli antara real asset, komoditi atau ain tadi dengan real finansial, dengan uang. Setelah harga disepakati, kemudian terjadilah jual beli. Ini yang normal. Ya, kalau ada orang punya uang, tapi dia perlu barang. Ada orang punya barang, dia perlu uang. Adalah jual beli. Ya, yang satu kasih barang, yang satu kasih uang dengan sepakatan ya tertentu lah. Nah, ini namanya bai'ul mutlak. Itu yang lazim kita lakukan dalam jual beli. Kemudian yang ketiga namanya bai'us syaraf. Ya, yaitu pertukaran ya, finansial aset dengan finansial aset. Tapi tentu berbeda ya, bukan satu jenis. Yaitu jual beli mata uang lah. Ya. Rupiah dengan dolar. Rupiah dengan real. Rupiah dengan euro. Itu boleh. Itu namanya bai'us syaraf. Ya. Ya, jadi $1 ditukar dengan 15.000 misalnya. 14.000 itu boleh. Yang tidak boleh satu jenis rupiah dengan rupiah, nah, dengan selisih ya.
Ya, misalkan 100.000 merah satu lembar, ya ditukar dengan 9 lembar puluhan ribu. Gitu. Nah, itu riba namanya ya, 10 ribunya riba. Tapi kalau berbeda jenis mata uangnya itu boleh. Itu namanya beus sorof. Apa? Beus sorof dalam bahasa muamalahnya. Kemudian kita juga mengenal ada disebut dengan beus salam. Nah, ini juga pernah disampaikan ya, panjang lebar kan. Beus salam itu di mana pertukaran jual beli antara tadi financial asset dengan real asset, ya. Komoditi barang dengan uang, tetapi setelah sepakat harganya, maka uangnya tunai ketika kontrak, ketika akad terjadi. Namun barangnya di belakang, menyusul. Sering ya? Itu baru salam. Jadi uang duluan, barang belakangan lagi. Tetapi sudah jelas semuanya kan, harganya berapa, apa spesifikasinya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga yaitu namanya beus salam. Apa Pak? Beus salam. Kemudian juga itu dari segi mungkin apa namanya? Dari segi ya objeknya ya. Ada juga kita dulu menyampaikan tentang beul murabahah gitu ya. Beul murabahah itu dari segi harga. Biasanya murabahah itu Bapak sekalian ya harganya disampaikan apa modalnya ya. Disampaikan modalnya, kemudian disampaikan juga margin keuntungannya. Apa Pak? Margin. Itu yang membedakan dengan baik yang normal tadi. Jadi kalau ada orang jual beli, kemudian dia mengatakan saya jual barang saya kepada engkau segini. Berarti tentu dia akan membeli dengan modal tertentu dan mengambil keuntungan. Dan tidak disampaikan pun nggak apa-apa. Itu jual beli al-bai' biasa ya. Tapi kalau murabahah biasanya disampaikan modalnya. Apa Pak? Modalnya. Ya beli sekian, kemudian ngambil keuntungan, margin sekian. Nah itu namanya murabahah. Kemudian ada kemarin juga dulu pernah juga ditanya tentang ya kalau bagaimana kalau satu apa komoditi dua harga ya, pernah sudah ya. Atau ada yang disebut dengan misalkan jual beli kredit, jual beli kredit Pak ya. Ya, karena ada ini barang ya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau cash harganya sekian, kalau kredit harganya sekian, lain. Boleh nggak tuh? Nah, ya. Bahkan bukan hanya dua, bisa tiga juga. Kalau cash 1 juta, ini kita konkretkan ya. Cash 1 juta, kalau bayar sebulan 2 juta, kalau bayar 3 bulan 3 juta gitu. Tiga ya. Ya. Nah, ini namanya ya jual beli satu komoditas dengan beberapa harga. Kalau ketika akad itu Pak sekalian ya, disampaikan kepada si pembeli dari si penjual tadi dengan opsi seperti tadi, mau cash atau mau kredit, kemudian dia ambil, saya cash aja lah 1 juta, itu boleh. Apa? Yang tidak boleh ketika terjadi apanya transaksi diberikan 3 opsi atau 2 opsi tadi. Setelah berpisah tidak ada pilihan. Apa? Tidak ada pilihan. Jadi itu namanya diambangkan ya. Itu yang tidak boleh kan. Harus ditentukan tuh. Mana apa? Mana pilihannya. Karena kalau tidak itu namanya masuk sabda Rasul la tabi ya bai'in atau bai'an fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu produk dengan dua harga. Tapi kalau ada pilihan tersebut diambil salah satunya, itu boleh. Jadi kalau misalkan seseorang saya menjual ini ain atau komoditas atau barang kepadamu, ya kalau cash harganya 1 juta, tapi kalau kredit harganya berapa? Harganya 1,5 juta lah gitu ya. Kemudian mana yang diambil?
Mau kredit atau mau ketika akan terjadi saya ambil kredit aja lah. Ya, itu boleh, Pak. Karena akadnya kredit. Maka itu jual beli kredit. Dan itu boleh dalam agama. Jual beli kredit boleh dalam agama. Jadi dia jual itu barang dengan cara dicicil kan, mencicil dengan waktu tertentu. Nah, itu Bapak rahimahullah, kalau masa terakhir itu ya, kita kajian kita dulu. Kemudian hari ini kita bicara ijaroh. Apa Pak? Ijaroh. Ijaroh itu secara bahasa artinya sewa atau imbalan atau upah. Ya, apa? Imbalan, upah atau sewa. Itu ijaroh namanya. Secara etimologi memberikan upah seseorang, ya, memberikan imbalan atau menyewa suatu barang, ya, untuk diambil manfaatnya. Kemudian di dalam istilah, ya, istilah muamalah, ijaroh adalah akdun ala manfaatin. Nah ini kata, jadi kata kuncinya manfaat. Akdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin. Jadi perpindahan kepemilikan, ya, akad, ya, manfaat tertentu, ya, yang diperbolehkan ya dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu. Nah itu namanya apa? Ijarah. Akdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin, ya. Atau qabilatan lil budli wal ibahati. Kemudian juga di situ ada bi'iwadin ma'lumin. Apa? Bi'iwadin ma'lumin. Ada kompensasi tertentu. Itu namanya ijarah. Atau dalam bahasa yang lain, di sini ada juga akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa. Akad pemindahan hak guna ya, atas barang dan jasa. Barang dan jasa. Kemudian dalam batasan waktu tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang punya barang namanya mobil, ya kan? Dia milik dia kan, digunakan sama orang lain. Itu perpindahan kan, untuk memanfaatkan hak guna mobil tersebut oleh orang lain. Jadi diambil manfaatnya kan dari mobil itu oleh orang lain. Tapi itu ada waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Melalui pembayaran upah sewa. Nah, dari ketika dia menggunakan manfaat itu mobil, dia membayar kepada yang punya mobil sebagai sewa, upah sewa. Dan yang terpenting, barang tersebut tidak berpindah kepemilikannya gitu. Dia hanya mengambil manfaatnya saja. Jadi itu ada tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ini disebut dengan apa sewa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau ada seseorang misalkan punya rumah, kemudian ya disewa oleh orang yang lain, kemudian penyewa itu membayar apa? Upah sewa, ya, itu boleh dalam agama. Namanya ijar. Dan rumah itu kan tidak dipindahkan kepemilikannya kan, tetap menjadi milik si yang menyewakan, atau namanya muajir. Apa Pak? Muajir. Ada muajir, ada mustajir, ya Pak ya. Ada saman harga, ya Pak ya. Nah, itu namanya rukun. Apa? Rukun daripada apa namanya? Rukun daripada ijarah adalah ada yang menyewakan, namanya muajir. Bukan muhajir ya. Itu ustadz ya. Teman saya itu. Itu muajir ya. Yang menyewakan. Yang kedua ada mustajir. Apa? Mustajir. Itu yang menyewa. Yang menyewa. Ada juga upah. Ya. Ada juga upah. Dan manfaat. Itu namanya
disebut dengan objek sewa. Objek sewa. Yang keempat sigot. Apa? Sigot. Ada sigot. Itu 4 rukun daripada ijaroh. Ya, ada muajir yang menyewakan, yang punya barang. Ya. Yang kedua mustajir, yang apa tadi? Yang menyewa barang tersebut. Ya. Ada juga disebut objek sewa, itu berupa upah dan manfaat. Yang keempat sigot, itu ijab kabul ya Pak ya? Apa? Ijab kabul. Saya sewakan mobil saya kepadamu atau rumah saya kepadamu ya dalam sekian waktu ya dengan harga sekian. Baik, saya terima dan ini uangnya. Uang sewanya. Nah, itu namanya sigot apa? Sigot. Ya ini saya menyewa, saya terima gitu kan. Nah, kalau dalam nikah juga ada ijab kabul kan. Saya nikahkan anak saya terima ya nikahnya anak bapak. Nah, itu namanya ijab kabul dalam pernikahan. Bapak rahimakumullah, dan di dalam ijarah itu ada 3 macam ya paling tidak. Kalau buka misalkan di buku literatur juga ada 5 ya, tapi itu yang 2 itu sama sebenarnya kan, tercakup dalam 3 itu. Yang pertama ijarah yang disebut dengan ain, ya, dalam bentuk ain atau barang. Ya. Tadi sebut dengan apa tadi? Dengan real asset, ya, barang. Nah, ini yang tadi itu, ya. Nah, itu yang tadi. Seperti misalkan rumah, sawah, terus kalian. Kemudian juga apalagi mobil ya, dan rental mobil. Kadang-kadang juga ada tuh kalau kita naik angkot sewa ya, sebut sewa ya Pak. Ya, ada sewanya enggak? Sekarang sewa udah susah nih ya, karena banyak Grab car ya atau Grab gitu ya. Itu betul tuh. Bukan nyewa untuk manfaatnya ya, dari salah benda ke pasar anyar. Itu betul juga disebut dengan sewa ya. Jadi bisa, itu namanya ain atau ayan. Ya, jadi sewa benda barang. Itu yang pertama. Ya, seperti seorang menyewa rumah, menyewa juga tadi mobil. Pertanyaannya nanti berkembang, kalau tadi katakan bahwa kata kunci daripada sewa itu adalah manfaat, bagaimana kalau menyewa misalkan pohon yang diambil buahnya, ya Pak ya? Atau menyewa sapi diambil susunya. Ada juga sewa seorang ibu yang menyusui anak orang lain. Boleh nggak Pak? Yang menyusui anaknya Pak ya? Bukan bapaknya nggak boleh ya Pak ya? Itu ya. Anaknya. Itu ya. Menyewa, ya kan ada ya. Itu dia kan landasan. Dalam surah At-Tolak ayat 6 ya. Itu landasan ijarah itu. At-Tolak ayat 6, Al-Qasas ayat 26. Fa'in arba'na lakum wa atuhunna ujurahunna. Kalau engkau ya mengambil seorang ibu untuk menyusui anakmu, maka berilah upahnya. Apa? Upahnya. Itu At-Tolak ayat 6. Ini jadi landasan untuk apa? Keabsahan akan ijarah. Atau Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 26. Ini tentang Nabi Musa dengan Syuaib. Apa? Dengan Syuaib kan? Itu bahwa istajar. Jadi Nabi Syuaib memberikan upah kepada Nabi Musa atas jasa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Syuaib. Itu landasan ijarah. Al-Qasas ayat 26, At-Tolak ayat 6. Dan juga ada hadis Rasulullah ketika ya memberikan upah dan berbekam. Ya. Jadi Rasul mengatakan ihtajama ya wa atal hajjam ajrahu. Ya, jadi boleh seorang minta dibekam, setelah dibekam dikasih upah. Itu landasan hadis ya, tentang ijarah. Ada juga hadis yang populer yang sering kita dengar, a'tul ajir qabla an yajifa irquhu. Berilah ya apa namanya?
eh, pembantumu, berilah pegawaimu sebelum kering keringatnya. Pernah dengar tuh ya? Itu atul ajir qabla an yajifa irkuhu. Jadi itu ada dua tuh pengertiannya. Kerja dulu baru dapat upah gitu. Kan gitu ya. Jangan belum kerja upahnya dulu dong. Karena kan keringat dulu kan. Berkeringat dulu baru dikasih ya upah keringatnya itu. Bahkan sebelum keringat. Jadi kerja dulu baru ada upah. Jadi itu juga masalah ijab. Maka untuk itu para rahimakumullah, tadi dari hadis dan ayat ini ada pembagian ijarah tadi. Satu ijarah a'yan atau ain, di mana seseorang memiliki komoditi, memiliki barang atau real asset yang disewakan. Apa yang disewakan? Dengan kompensasi upah tertentu kepada dirinya dan waktu tertentu ya. Ini disebut dengan sewa. Ijarah dengan sewa. Dan itu boleh. Nah, tetapi kalau tadi kasusnya apa namanya pohon yang diambil buahnya, nah ini ikhtilaf apa ya? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan karena itu bukan manfaatnya, itu benda, itu ain. Tetapi jumhur ulama membolehkan apa? Membolehkan untuk mengambil manfaat dari buah sebuah pohon, ya, atau manfaat dari susu sapi atau kambing. Sebagaimana tadi, ya, manfaat daripada seorang ibu yang menyusui anaknya. Kan Rasulullah juga kan disusui bukan oleh Aminah, bukan ya Pak? Siapa tuh Pak? Halimatus Sa'diyah. Apa? Halimatus Sa'diyah. Itu Rasulullah disusui oleh Sa'diyah. Dan itu kan boleh dalam agama. Namanya ijarah. Jadi kalau ada seseorang yang menyusui putranya kepada perempuan yang lain, atau beginilah kasusnya. Kalau ada seorang suami istri, ya, kemudian bercerai dia, ya, dan dia setelah itu punya anak kan, punya anak yang masih menyusui. Nah, jadi ketika lahir, ya, kemudian masih menyusui, diceraikan istrinya. Ini contoh Pak ya, mudah nggak terjadi pada kita. Ceraikan istrinya. Nah, maka istri itu dan menyusui anaknya itu boleh mendapatkan apa? Bukan boleh. Dia harus mendapatkan upah dari ya suaminya itu. Karena dia bukan apa? Bukan mantan. Kalau anak kan nggak ada mantan, Pak, betul Pak. Kalau istri ada mantan atau suami. Tapi kalau anak tidak ada mantan. Tetap dia anaknya, ya. Makanya tidak boleh walaupun ada orang mengadopsi seorang anak, tidak boleh binnya pada yang mengadopsi. Itu kan kesalahan sosial aja ya, tingkat tinggi lah. Tetap aja binnya kepada ya orang tuanya nasab. Makanya Zaid bin Harithah apa? Itu yang timbulnya ayat, turunnya ayat. Makana Muhammadun aba ahadi mirjalikum wala Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena Zaid itu diadopsi Rasulullah dari kecil ya. Dan Zaid putra Harithah. Orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Nah, kita apa Zaid bin Muhammad? Itu tidak boleh. Makanya Muhammad bukan orang tuanya Zaid. Jadi kalaupun ada orang itu mengadopsi anak, tetap nasabnya kepada orang tuanya, ya bapaknya. Sama dengan tadi, kalaupun sudah bercerai, seorang istri dari suaminya, dia punya anak, maka anaknya tetap menjadi nasab pada bapaknya kan, ya, tidak putus nasabnya, karena tidak ada bekas anak. Nah, ketika terjadi tadi hak anak untuk disusui oleh mantan, oleh ibunya ya, atau mantan istri, maka si bapak punya kewajiban untuk membayar upah dari misuannya. Karena ya memberikan nafkah kepada anak itu menjadi wajib. Coba ya, nafkah lahir dan sandang pangan. Ini contoh Pak sekali mengenai upah bagi orang yang menyewakan ya waktunya, tenaganya ya. Apa saja tadi juga mungkin barangnya. Itu yang pertama namanya apa tadi?
sewa ain atau ayun. Udah waktu ya. Sedikit lagi ya. Iya, makasih Pak. Yang kedua, ini supaya tiga ya. Ada sewa namanya ayun dari kan ain. Yang kedua sewa ashos atau amal. Tenaga. Apa? Tenaga. Jadi Bapak rahimakumullah, yaitu namanya upah. Upah atau imbalan. Jadi menyewa tenaga ya karya. Jadi boleh saja Bapak Ibu rahimakumullah, ya kalau kita misalkan butuh pembantu itu kan namanya ijarah kan? Apa Ijar. Bapak butuh sopir ya, memperkerjakan sopir. Jadi mengambil manfaat dari keahlian, apa? Keahlian. Atau ada banyak pada hal-hal yang lebih luas lah ya. Keahlian dalam kelistrikan, keahlian dalam apa misalkan apa? Ya ilmu lah ya. Itu namanya keahlian. Silakan aja. Itu namanya ijarah. Nanti akan ada diambil manfaatnya, dikasih upah waktu tertentu apa ya? Dan ya semuanya ridho lah tentunya ya. Yang ketiga, yang terakhir nih ada namanya ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Apa? Al-ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Ini yang baru nih ya, dan ini banyak digunakan oleh bank syariah ya. IMBT namanya apa? IMBT. Ijarah mumtahiyah bitamlik. Jadi sewa yang berujung pada kepemilikan. Disewa milik betul ya. Jadi itu boleh ya di dalam syariat. Jadi seseorang ya menyewakan suatu dan orang menyewa, kemudian setelah selesai sewanya menjadi miliknya. Ya, itu banyak digunakan ya dalam akad syariah dalam konteks perbankan syariah. Jadi dia biasanya juga ada akadnya ya, dibeli barang itu kemudian oleh bank ya disewakan dengan batas waktu tertentu cicil ya. Kemudian setelah itu dimiliki oleh yang menyewa. Itu namanya Pak ijarah mumtahiyah bitamlik atau al-ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Menyewa kemudian yang berujung kepada kepemilikan. Itu tiga Pak. Macam-macam ijarah. Ditulis dulu Pak ya. Biar nggak sia-sia yang mengeluarkan ini Pak. Jadi ijarah itu sebenarnya salah bahasanya itu apa? Satu apa tadi Pak? Sewa Pak ya? Sewa. Yang kedua apa? Upah. Ketiga imbalan. Tadi saya sampaikan begini. Bagaimana kalau ada orang kalau bulan Ramadan, Idul Fitri, ya, dia menjajakan uang yang bagus-bagus Pak ya. Baru ya. Itu ijarah bukan ya. Ada yang baru-baru ada 8 kan. Contohnya ya. 80 lembar. Kemudian ditukar dengan 100 ya. 1 lembar ya. 80.000 ini 100 lembar. Ini masuk ijarah atau jual beli? Nah, ini kan. Ini masuknya menurut Bapak apa deh? Kalau ini jual beli itu riba, Pak. Karena uang itu adalah barang ribawi. Uang emas, perak itu barang ribawi. Yang tidak boleh dipertukarkan, ada kelebihan di situ gitu, Pak. Ya, itu riba. Tapi ada juga yang berpendapatnya ada. Itu riba, itu saya riba, Pak. Nggak boleh ya. Tapi ada pendapat, ini bukan riba. Ini ijarah ya. Upah. Karena dia sudah waktunya habis. Dia juga ada alat transportasi yang dia gunakan untuk, ya itu kan. Maka dikasihlah 20.000 kan, sebagai upah. Nah nanti, tentu nanti pada prakteknya kalau mau selamat akadnya, kalau ada nanti akad dulu ya. Kalau misalkan 100.000 aja udah. 100.000
ya dikasih full, nanti sampaikan ini upah buat engkau, gitu. Begitu. Supaya selamat akad. Apa? Akad selamat. Jadi itu namanya ijaroh. Tapi kalau seperti ini kan jual beli namanya kan? Itu riba namanya. Langsung orang itu, nih aku jual 80.000, kau beli 100.000. Nah, itu nggak boleh. Karena uang itu adalah barang ribawi. Apa? Sama dengan emas. Ada ibu-ibu ya, nuker emas ya 1 gram 24 karat dengan 2 gram 18 karat. Ini riba namanya. Karena emas satu jenis. Ya, yang penting satu jenis emas ya. Ya, ya. Emas. Ya, ya, ya. Tapi kalau itu berbeda selisih, itu nggak boleh. Masih emas kan? Ya. Sama kalau mau begini, emas batangannya dijual dulu, beli emas yang itu gitu. Itu supaya selamat akadnya gitu. Dan salah satu juga itu riba fadlnya. Apa riba? Ini riba fadl namanya. Kan ada riba nasiah, riba fadl. Kalau nasiah itu utang piutang, Mbak ya. Itu nasiah. Kalau fadl itu barang. Ya, barter dengan barang. Tapi tidak semuanya ya. Seperti tadi kan boleh kan? Ya, kapal pesawat dengan beras ketan. Karena pesawat bukan barang ribawi. Tapi kalau beras ketan dengan beras ketan, itu ribawi itu, Pak. Nggak boleh. Misalkan beras Cianjur 1 liter, ditukar dengan beras 2 liter gitu. Itu tidak boleh ya. Itu ada selisih 1 liter kan. Itu riba fadl namanya. Karena beras, emas, perak, termasuk juga apa tadi? Uang, itu barang ribawi. Al-amwal ar-ribawiyah. Sama seperti zakat kan? Al-amwal az-zakawiyah. Jadi kalau Bapak punya rumah, nggak dizakati kan Pak ya? Itu karena rumah bukan bukan apa barang zakat. Ya. Tapi kalau Bapak bisnis rumah, nah itu bisnisnya itu yang zakat. Sedikit lain analoginya. Jadi untuk itulah Bapak rahimakumullah, maka ya kalau ya seseorang tadi ya memberikan ya apa tadi menjajakan uang kemudian ditukar dengan uang yang berselisih, itu namanya riba. Itu namanya jual beli. Kalau mau selamat, yang menjajakan itu tetap 100.000. Yang datang 100.000. Nah, saya kasih engkau upah 20.000 atau 30. Itu namanya ijaroh. Namanya upah atau imbal. Itu boleh. Tapi kalau sudah dipatok ya, itu nggak boleh, Pak ya. Ya itu. Jadi nanti kalau misalkan, jadi caranya itu aja ya, supaya selamat itu akad, maka harus dikasih tahu akadnya ijaroh. Itu tetap aja harus sama Pak ya. 100.000. Yang repot sudah sama ngaleor itu kan. Nah itu. Tapi ngaleor Pak. Jadi tidak kasih upahnya ya. Nah, ini. Jadi itu upah Pak ya. Nah dari kemudian tadi pembagian Pak ada 3 ya. Pembagian ijazah itu ada 3. 1 ain. Apa Pak? Ain. Atau ayan. Yang kedua tadi amal atau ashkhos. Kalau ini kan ya barang Pak ya, yang disewakan lah gitu ya. Kalau ini tenaga, apa? Tenaga. Jadi kalau ini barang, ini tenaga, keahlian, ya boleh keahlian tenaga. Ya. Profesionalnya. Yang ketiga baru Pak, ini yang banyak sekarang ini. Al-ijaroh, tadi apa? Al-mumtahiyah bitamlik. Kalau dalam bahasa Bank Syariah, IMBT Pak ya. Itu. Ya, jadi ijaroh mumtahiyah bitamlik. Jadi sewa yang berujung kepada kepemilikan. Ini pembagian daripada ijarah sekalian. Jadi itulah Bapak rahimakumullah mengenai akad daripada ijarah. Kata kuncinya apa? Manfaat. Yang diambil itu kemanfaatannya ya, kemanfaatannya gitu.
manfaat rumah, manfaat mobil. Jadi tidak dimiliki mobilnya oleh yang menyewa itu Pak ya, atau rumahnya gitu. Baik, Bapak Ibu, ini ada acara keluarga nih di Saraganten. Apa itu tuh apa? Kabumi ya. Tahu kan apa? Sariganten apa Saraganten? Sagaranten. Sagaranten ya. Jadi harus ke sana Japang ya. Ya, jadi mohon maaf Pak ya. Jadi tidak sampai jam 6. Habisnya kalau mahasiswa itu kalau atau murid kalau nggak sampai asik gitu ya. Iya, gitu. Mudah-mudahan kita sehat Pak ya. Baik. Insya Allah ketemu depan insya Allah. Depan dengan kajian yang selanjutnya. Hijaroh. Ada pertanyaan? Sudah ya Pak Eko ya? Hari ini ya? Baik Bapak, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.